kontinental dan makanan oriental. 1. Makanan kontinental. Makanan kontinental merupakan masakan yang berasal dari negara-negara bagian Eropa seperti Prancis, Amerika, Inggris, Australia, dan lainnya. Makanan kontinental biasanya terdiri dari satu rangkaian makanan pokok, sayuran, dan protein hewani. Yang kedua, makanan oriental. Makanan oriental merupakan makanan yang berasal dari negara-negara bagian timur atau Asia seperti Jepang, Cina, Indonesia, dan lainnya. Makanan oriental biasanya berdiri sendiri seperti lauk pauk, sayuran, dan makanan pokok. Roti China atau roti Mariam adalah sejenis roti pipi atau flatbread dengan pengaruh India yang dapat ditemukan di beberapa negara Asia Tenggara, antara lain Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Roti ini bisa ditemukan di gerai magma di Malaysia atau di makanan Aceh dan Sumatera Barat di Indonesia. Di Singapura, roti seperti ini dinamai roti Paratha. Mac and cheese. Resep makaroni keju biasa dikenal dengan nama mac and cheese di Amerika Serikat dan Kanada. Resep makaroni keju berasal dari negara Inggris. Di Inggris, bahan dasar makaroni keju yaitu makaroni dan saus keju dibuat dengan bahan keju berjenis cheddar. Meski begitu, makaroni keju biasanya disajikan dengan bahan lainnya seperti serpihan roti, daging, dan sayuran. Awal muncul mac and cheese berasal dari negara Italia di sebuah buku makanan Italia pada abad ke-13 yang berjudul Liber de Cobuina. Meski memiliki sebuah resep bernama De la Senis yang dipercaya sebagai resep makaroni dan keju pertama di dunia. Makanan omelet telur. Omelet telur dalam salah satu referensi sejarah pertama kali dibuat oleh bangsa Romawi yang dilakukan dengan telur dadar madu. Omelet telur pernah ada di seluruh dunia. Saking populernya, omelet telur pernah dibuat di Jepang pada tahun 1994 menggunakan 1.600 butir telur dengan sebesar 168,5 meter. Makanan oriental dan sejarahnya. Yang pertama, kebab. Sejak abad ke-8, kebab diperkenalkan keluar dari Persia dan terus populer mencapai negara India pada sekitar abad ke-15. Dan pada abad ke-16, tentara Turki lah yang membawa kebab menjadi populer hingga ke seluruh dunia. Nama kebab tersebut berasal dari kosakata Persia, yaitu kebab yang artinya makanan yang ditusuk dan dipanggang. Yang kedua, mango stick rice. Mango stick rice dalam bahasa Thailand yaitu Khao Neu Mamuang adalah salah satu dari sekian kuliner Thailand yang telah mendunia. Makanan ini terbuat dari beras ketan, santan, dan mangga. Mango stick rice menjadi salah satu sajian puncak dalam musim panas, yaitu pada bulan April dan Mei. Sejak awal, mango stick rice berasal dari akhir periode Ayutthaya pada tahun 1351 sampai 1767 dan berlanjut hingga masa pemerintahan Raja Rama II. Menurut catatan resep makanan tradisional Thailand, resep dari masa pemerintahan Raja V juga menyatakan bahwa Khao Neo Mamuang atau nasi ketan kukus dengan santan harus dikonsumsi dengan buah-buahan seperti mangga yang manis. Yang ketiga, martabak telur. Martabak telur berawal dari seorang pemuda yang berasal dari Jawa Tengah dan dia bertemu dengan seorang pria dari India yang bernama Abdullah. Abdullah ini
pandai membuat masakan dari tepung terigu yang diberi nama dengan martabak. Dan martabak ini disesuaikan dengan lidah orang Jawa sehingga ditambahkan sayur-sayuran di dalamnya. Dan seiring berjalannya waktu, martabak telur ini diperkenalkan di berbagai macam acara seperti di pasar malam dan juga seperti di Sekaten di Yogyakarta dan Dukderan di Semarang. Kini martabak telur tersebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Peluang usaha dari pizza. Peluang usaha pizza jika dijalankan dalam semua bisnis makanan, maka dapat menguntungkan. Penghasilan juga lumayan, terlebih lagi bisnis yang dilakukan tersebut terhitung mudah dan dijalankan di mana saja. Saat ini bisnis pizza semakin laris, apalagi target yang ditinjau di kalangan masyarakat dari anak-anak hingga orang dewasa. Mengenai modal, jika modal yang dikeluarkan dalam skala besar, maka akan lebih mudah dijalankan secara bertahap sambil belajar dari pengalaman yang terjadi. Segmentasi pasar dari pizza. Berdasarkan demokrasi usia, yang menjadi segmentasi pizza adalah kalangan usia remaja dan usia lanjut. Berdasarkan demokrasi pendapat, yang menjadi segmentasi pizza adalah orang yang berpendapatan menengah ke atas. Berdasarkan demokrasi kelas sosial, yang menjadi segmentasi pizza adalah kalangan menengah sampai menengah atas. Hal ini dapat dibuktikan dari visi dari pizza, yaitu untuk menjadi yang terunggul pada tingkat restoran menengah